25 juta biaya exchange kalian selama 1 semester di Korea. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-spill semua biaya yang butuh kalian keluarin kalau kalian mau ikut exchange ke Korea. Biaya yang aku jelasin ini balik lagi tergantung program yang kalian ikutin dan juga apa beasiswa yang kalian dapat. Tapi di video ini aku bakalan ngebuat full 100% misalnya kalian tanpa beasiswa dan gimana kalau kalian dapat beasiswa. Jadi seenggaknya kalian bisa tahu apa aja sih yang sebenarnya harus kalian persiapin dan berapa banyak dananya sebelum exchange. Nanti juga di akhir video aku bakalan ngasih totalan biayanya di sini, totalnya berapa setelah aku ngejelasin semuanya. Nah, nggak usah lama-lama, aku mulai aja ke biaya pertama yang harus kalian keluarin adalah untuk tiket pesawat. Jadi yang pertama itu tiket pesawat. Di sini aku taruh tiket pesawat seharga 8,8 juta. Kenapa 8,8 juta? Mungkin kalian pernah lihat tiket pesawat dari Jakarta Korea seharga 5 juta. Tapi itu biasanya bisa kalian beli 6 bulan atau misalnya 5 bulan sebelum keberangkatan. Nah, kalau exchange kalian itu harus nunggu yang namanya confirmation email dari universitas terkait. Sedangkan confirmation email itu biasanya datang hamin sebulan sebelum kalian berangkat. Jadi harga tiket di waktu-waktu hamin sebulan itu udah sekitar 6 juta sampai 9 juta. Itu udah yang paling murah dan paling reasonable. Nah, kenapa aku gak milih yang harga 6 juta? Karena sekarang ini kondisinya lagi pandemi. Dan aku saranin untuk kalian gak ambil yang transit. Karena kalau kalian transit, kalian itu punya resiko yang jauh lebih besar untuk kena COVID-19. Nah, kalau kalian kena COVID-19 pas sampai Korea, itu bahaya banget karena kalian terancam untuk ditempatin di fasilitas pemerintah yang itu tuh harga karantinanya mahal banget. Bisa 1,7 juta selama 1 hari. Jadi menurut aku tiket pesawat seharga 8,8 juta pulang pergi itu udah yang paling normal, gak terlalu mahal dan juga gak beresiko. Selanjutnya yang kedua itu kita udah punya tiket, tentunya kita butuh buat yang namanya visa. Nah, harga visa untuk ke Korea itu 1,8 juta dan itu belum semuanya. Jadi harga visa doang 1,8 juta. Tapi untuk dapetin visa tersebut kita harus tes yang namanya tes tuberkulosis. Nah, tes tuberkulosis ini diperoleh dari rumah sakit rujukan Embassy Korea yang ada di Jakarta atau ada di kota-kota kalian. Harga untuk tes tuberkulosisnya itu 550.000. Jadi untuk keseluruhan visa dan juga tes tuberkulosis adalah 2,35 juta. Nah, udah nih, kalian udah punya visa, kalian udah punya tiket pesawat, tentu aja kalian tinggal berangkat. Karena kita lagi di kondisi pandemi, ada special case nih. Kita harus yang namanya karantina. Biaya karantina itu berapa sih? Tuh, biaya karantina dan asuransi kesehatan dari kampus kita itu adalah 835.000 won. Kemarin itu sekitar aku bayarnya 11 juta. Jadi, itu tergantung kursnya pada saat itu dan juga tergantung apakah kalian pakai kartu kredit atau pakai kartu debit, tapi kurang lebih harganya sekitar 11 juta. Nah, udah kalian bayar biaya karantina, itu kalian udah nih selesai karantina, kalian udah boleh bebas ada di Korea. Selanjutnya adalah biaya hidup kalian di Korea. Yang pertama tentunya kalian butuh tempat tinggal, yang paling murah itu biasanya di dorm atau di asrama, dan juga makan. Jadi biaya asrama di Korea ini sekitar 500.000 sampai 600.000 won. Itu sekitar 8 juta sampai 9 jutaan. Jadi aku taruh di sini 8,4 juta untuk biaya asrama. Nah, selanjutnya ada biaya makan. Berapa sih biaya makan? Menurut aku biaya makan di Korea itu mahal banget. Biaya makan di Korea di sini aku taruh sekali makan sekitar 70.000. Kenapa 70.000 mahal banget sekali makan? Karena untuk satu kimbap yang menurut aku paling murah dan juga lumayan ngenyangin seharga 45 ribuan. Terus gak mungkin kalian makan cuman kimbap itu doang. Kalau kalian mau agak kenyang, itu kalian bisa makan kimbap sama susu dan itu harganya ya sekitar 60.000 sampai 70.000. Cuman menurut aku gak mungkin kalian makan kimbap sama susu doang tiap makan karena yang pertama di sini tuh kalian bakal banyak banget jalan. Jadi kayak gak kayak di Indonesia, energi kalian tuh bakal kepake banget. Terus yang kedua, kalian itu bakalan kedinginan. Karena mau kalian datang pas spring atau mau kalian datang pas summer, kalau exchange yang 1 semester gini, eventually kalian bakal ketemu musim yang bener-bener dingin dan kalian butuh untuk menghangatkan diri kalian. Terus mungkin kalian juga ada yang, oh ya udah aku biasanya kalau di kampus makan sehari sekali. Menurut aku di sini nggak bisa karena di sini tuh bener-bener mahasiswanya kompetitif banget, dosennya juga bener-bener peduli banget sama pendidikan, jadi kalian harus mikir banyak. Jadi kalian nggak bisa yang namanya nggak makan, cuman makan sehari sekali doang. Nah, jadi untuk biaya makan kita hitung aja 70.000 sekali makan dan 2 kali makan sehari, terus dikali 7 hari seminggu, terus juga selama sebulan dan selama 1 semester itu di total
totalin sekitar 21 juta. Nah, terus kalian kan kuliah di sini dan biasanya kalian butuh yang namanya buku. Jadi di Korea itu dosen-dosen masih banyak banget yang nyuruh kalian beli buku. Dan kalian gak semua buku bisa kalian temuin di perpustakaan. Jadi aku naruh biaya buku itu sekitar 1 juta. Beragam sih teman-teman aku, ada yang cuma 500.000, ada juga yang sampai 1,2 juta. Cuman mostly kayaknya 1 juta deh diambil di tengah-tengahnya. Situ pasti kalian butuh yang namanya transport lainnya di luar kalian jalan-jalan. Misalnya kayak ya udah kalau misalnya kalian gak mau jalan-jalan sama sekali, tapi kan kalian tetap butuh yang namanya transport. Di sini aku taruh aja sekitar 1 juta untuk bus kalian. Misalnya kalian butuh beli sesuatu atau kalian butuh travel dari kampus ke tempat-tempat jalan-jalan dan lain-lain, itu mungkin sekitar 1 juta 1 semester. Tapi itu juga udah murah banget, belum termasuk kalau kalian mau jalan-jalan ke pusat-pusat kota dan lain-lain. Nah, jadi tadi udah aku jelasin apa aja dan bakal aku totalin di sini sekitar 53,55 juta biaya exchange kalian selama 1 semester di Korea. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin biaya apa aja yang harus aku tanggung setelah dipotong dari beasiswa. Nah, jadi beasiswa aku itu udah nge-cover yang pertama biaya asrama, kita eliminasi biaya asrama. Terus juga biaya makan, kita eliminasi juga. Terus biaya buku dan juga biaya pendidikan lainnya kita eliminasi. Jadi sisa tiket pesawat dan juga biaya karantina, visa dan juga jajan-jajan kita dan lain-lain. Jadi sisanya itu sekitar 22 juta,15. Nah, jadi gimana aku cover biaya 22 juta? Jadi yang pertama itu biaya karantina. Nah, aku itu sebelumnya emang udah punya beasiswa dari PT Paragon sebesar 12 juta. Aku saranin juga sih untuk kalian kalau memang pengen banget exchange, kalian bisa nyari beasiswa-beasiswa di swasta yang pure ngasih kalian uang jajan. Jadi aku punya uang 12 juta itu aku pakai untuk biaya karantina aku di Korea. Nah, biasanya beasiswa-beasiswa yang ngasih full uang jajan itu beasiswa-beasiswa swasta, bukan beasiswa-beasiswa dari negeri, bukan beasiswa dari pemerintah dan lain-lain. Cuman ini emang lumayan banget karena mereka tuh bener-bener ngasih uang jajan aja kayak gitu. Udah kan, tadi yang karantina udah kebayar sama aku dari beasiswa aku yang Paragon. Terus habis itu ada tiket pesawat 8,8 juta. Nah, dari mana aku dapat uang untuk tiket pesawat? Ini emang bukan privilege sih, tapi kayak rezeki aku aja. Kalau misalnya di IPB itu, kalau kita exchange, biaya UKT kita itu dipotong. Jadi kita cuman bayar biaya UKT sebesar 20%. Sisa UKT aku itu setelah dipotong 20% itu sekitar 9 juta. Jadi biaya UKT aku semester 8 ini aku alokasiin untuk bayar biaya pesawat aku. Nah, berarti kan sisa visa dan juga tes TB dan lain-lain. Oh ya, aku tadi lupa nambahin PCR 1,4. Jadi mungkin kira-kira tadi 55 juta lah ya. Terus sisanya itu 3,75 juta. Dari mana aku dapetin biaya 3,5 juta ini? Kalau di IPB, balik lagi alhamdulillah rezeki, itu ada yang namanya travel grant. Jadi kita dapat subsidi atau bantuan biaya travel, biaya untuk pesawat, visa dan lain-lain. Nah, yang dari 3,75 ini aku rencananya pakai dari yang travel grants di IPB. Cuman emang ini sistemnya tuh kayak reimburse gitu. Jadi kita harus ngeluarin uangnya dulu, baru nanti sama IPB setelah ada bonnya dan lain-lain itu digantiin. Jadi kalian udah lihat kan tadi awalnya biayanya 55 juta untuk exchange 1 semester di Korea, jadi cuman 3,75 juta, bahkan bisa 0 rupiah kayak gitu. Nah, jadi segitu aja video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang pingin exchange, dan kalian udah lihat kan tadi seberapa mahal dan apa aja yang harus kalian siapin. Jadi kalau misalnya kalian serius pengen exchange, kalian bisa nyiapin dari sekarang. Mungkin untuk kalian yang masih tingkat 1, tingkat 2, kalian masih punya banyak waktu untuk nyiapin hal-hal tersebut. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.